akan pimpin sendiri, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Sehat semua nggih? Semoga dalam keadaan sehat dan selamat walaupun kita masih berada di rumah masing-masing dan ada beberapa di sekolah. Nah, untuk kegiatan yang pertama pada pagi hari ini kita akan diisi oleh Ibu Ketua selaku Wakakurikulum, yaitu tentang mereview format RPP untuk kelas 8 dan 9. Untuk waktu tiang silahkan Ibu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi Ibu Bapak semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Jadi untuk hari ini di jam pertama untuk hari keempat, hari terakhir, saya akan memperlihatkan lagi format RPP untuk kelas 8 dan 9 sebagai bahan penguatan lagi agar nanti ketika presentasi RPP tidak ada lagi seperti yang dulu, ya nanti saya selaku kurikulum bukan disalahkan sih sama Pak Gede Juniawan, cuma dikasih diingatkan kembali kok formatnya masih seperti itu. Oke, izin untuk share screen. Nanti sudah bisa dilihat nih. Ya. Sudah Ibu. Tapi kok masih gelap kayaknya. Sebentar, yang besarkan lagi. Sudah nih. Ya, ini saya berikan format RPP karena ini masih kelas 7, jadi untuk kelas 8 saya belum membuat, dan kemungkinan untuk tahun pelajaran 2021-2022 saya akan mengajar kelas 8. Jadi ini seperti biasa identitas untuk di depan masih sama, jadi rencana pelaksanaan pembelajaran. Di bawahnya Ibu Bapak bisa mungkin tulis pertemuan ke-1, ke-2, ke-3, atau RPP nomor 1, nomor 2, nomor 3, silakan. Jadi ada identitas, yaitu satuan pendidikan, SMP Negeri 4 Pesade, mata pelajaran IPA, kelas dan semester. Nah ini ada KD 3.7 dan KD 4.7. Karena pengetahuan dan keterampilan ini harus selalu berdampingan, harus selalu diisi. Kemudian alokasi waktu seperti ini ya, 3 kali 40 menit. Nah ini tujuan pembelajaran. Di tujuan pembelajaran itu masih ada unsur A, B, C, D, E. Ya, A, B, C, D, E, jadi ada audience, kemudian ada behaviornya, ada kondisinya, ada degree-nya. Jadi melalui pembelajaran discovery dan pendekatan saintifik dan penugasan, jadi siswa mampu menganalisis interaksi makhluk hidup dengan lingkungan serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut dengan mewujudkan sikap kemandirian dan tanggung jawab. Ya, jadi Ibu Bapak sudah bisa dilihat di sini audiennya ini siswa, kemudian behaviornya, tingkah lakunya menganalisis, kemudian kondisinya dalam kondisi pembelajaran discovery, pendekatan saintifik, kemudian degree-nya yang ini, sikap kemandirian dan tanggung jawab. Jadi di sini ada dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada KD 3.7 dan KD 4.7. Nah, kemudian dilakukan langkah kegiatan, karena ini masih mengikuti format RPP untuk satu lembar, jadi hanya ada 3 poin.
langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Seperti biasa ada pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini Ibu Bapak bisa mengisinya dengan mengucapkan doa atau kemudian menanyakan kehadiran siswa dan menyampaikan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran ini. Nah, karena di tujuan tadi disampaikan model pembelajaran yang digunakan adalah discovery learning, inilah sintak-sintaknya. Jadi sintak dari model pembelajaran sintaknya itu dimulai dari kegiatan inti. Ya, jadi dari kegiatan inti dimulai sintak model pembelajaran yang digunakan. Karena ini menggunakan discovery learning, jadi sintaknya seperti ini. Ada pemberian stimulus atau rangsangan untuk fase satunya, kemudian melaksanakan orientasi atau identifikasi masalah, kemudian melakukan kegiatan penemuan, keempat mempresentasikan kegiatan, dan yang kelima mengevaluasi langkah-langkah kegiatan. Jadi ini yang diharapkan kemarin, jadi model pembelajaran itu terlihat di sini, di kegiatan belajar mengajar bagian kegiatan inti. Oke. Jadi di sini diperlihatkan sintaknya, apakah itu Ibu Bapak menggunakan PBL, discovery, atau inquiry, atau problem based learning, project based learning, nah itu. Oke. Jadi ini di sini dijelaskan di kegiatan inti, mulai dari tahap 1 sampai tahap selanjutnya sesuai dengan model yang digunakan. Itu di kegiatan inti. Kemudian penutup, masih di kegiatan inti, ada penutup. Jadi di sini penutup ada yang memberikan penguatan kembali hasil presentasi atau melemparkan beberapa pertanyaan untuk mengevaluasi, kemudian menyampaikan materi minggu depan, ataupun kalau ada tugas silakan disampaikan tugas di sini. Dan yang terakhir berdoa, mengucapkan salam penutup. Jadi ini di KBM. Kemudian di penilaian, ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang akan dinilai pada KD ini. Jadi penilaian sikap dengan cara observasi, misalkan nilai sikap yang dinilai dalam observasi ini jangan banyak-banyak. Nanti biar tidak merepotkan, misalkan nilai sikap apa yang mau dipilih, apakah mandiri atau bertanggung jawab. Silahkan ditulis di sini. Dan penilaian pengetahuannya dalam bentuk tes tulis. Mungkin nanti lebih detail lagi Ibu Bapak bisa tulis di sini apakah dalam bentuk PD, isian, menjodohkan, apalagi itu pilihan ganda kompleks, silahkan. Kemudian dari penilaian keterampilan yang akan dinilai adalah produknya. Jadi berupa laporan kegiatan atau pengamatan. Jadi nanti anak-anak dikasih LKPD, kemudian mengamati sesuatu atau dalam bentuk laporan kegiatan, nanti dibuat, ditulis, dan hasilnya dikumpulkan. Nah itu, jadi intinya masih sama dengan dulu, ada 3 poin yang ada di RPP. Pertama ada tujuan pembelajaran, kemudian ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan terakhir ada penilaian. Ya, jadi itu penyegaran untuk review RPP untuk kelas 8 dan kelas 9. Ini minimal. Nanti kalau misalkan Ibu Bapak mau menambahkan lagi di sini ada metode atau model, silahkan nih. Di sini di bawah tujuan boleh. Ada metode, ada apa lagi? Model, ada alat dan media mungkin, silahkan. Oke. Intinya ada 3 poin ini harus ada, pengembangannya boleh. Seperti yang kemarin juga dibahas di kurikulum sekolah penggerak, minimal harus ada CP, kemudian ada ATP-nya, ada modul ajarnya. Jadi pengembangannya silahkan. Gitu. Oke, itu saja untuk penyegaran atau review kurikulum RPP untuk kelas 8 dan kelas 9. Kalau misalkan ada masukan atau saran dari Ibu Bapak, silahkan. Karena ini sebelum SOP kita buat lagi, mungkin ada urun pendapat atau isi begini atau isi begitu, kami persilahkan. Untuk host, terima kasih atas waktunya. Yang tutup untuk para Santi. Om Santi, 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 Om. Baik Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan
review format RPP untuk kelas 8 dan 9. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas 8 dan 9, mungkin ada pertanyaan, saran dan masukan. Halo, Bapak Ibu guru, masih dengar suara Tiang? Nggih, masih, Bu. Oh, nggih. Ada niki Masih, Pak Ibu. Gusti. Nggih, Putus-putus. Pak Ya, Gusti, siap. Pak Gusti Putu Tirta nggih. Raise hand nggih. Nggih, silakan Pak Gusti. Terima kasih Bu. Selamat pagi Bapak Ibu dan Swastiastu. Mungkin lebih keras suaranya Pak Gusti, ampura demun. Kecil sekali suaranya niki. Nggih, Pak Gusti lebih keras suaranya nggih. Sudah, Nggih, kerasin dikit Pak Gusti nggih. sudah. Nggih, sudah. keras. Jadi Nggih. yang Tiang tanyakan mungkin sedikit saja terkait dengan penilaian. Tadi di sana Tiang lihat sudah lengkap penilaiannya, ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, untuk di RPP, bolehkah penilaian itu tidak dilampirkan? Misalnya dalam hal ini selama ini kita akan menggunakan penilaian apa itu lawan harian itu dalam bentuk Google Form. Nah, bolehkah itu tidak ditampilkan di RPP? Mungkin hanya ditulis penilaian dibuat dalam bentuk Google Form. Bisakah seperti itu? Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Nggih, terima kasih Pak Gusti. Adakah yang lain lagi selain Pak Gusti? Biar sekalian dijawab nanti sama ibunya. Kami persilahkan untuk saling melengkapi. Mari kita saling berbagi. Ada lagi? Ya, sambil menunggu mungkin Ibu Waka, Bu Kade bisa menjawab pertanyaan dari Pak Gusti tadi. Bolehkah itu memakai apa namanya, mungkin link aja gitu, maksudnya di dalam penilaian tidak ditulis yang tes tulis, tes gini gitu. Mungkin begitu pertanyaannya, kalau tidak salah yang dengar. Silakan Bu Kade. Oke, terima kasih Pak Gusti. Kalau dilihat dari kondisi seperti sekarang, boleh saja Bapak. Jadi ini minimal, jadi ini harus disampaikan. Jadi poin-poinnya harus ada penilaian sikap, observasi, pengetahuan, tes tulis, keterampilan, penilaian keterampilannya dalam produk. Boleh dilampirkan, tidak dilampirkan di bawah di halaman berikutnya boleh, asalkan nanti ketika ada monet misalkan, oh Bapak ini penilaian sikapnya seperti ini. Terus kira-kira ada enggak rubriknya? Bapak Ibu harus siapkan itu. Di sini boleh tidak ditampilkan, tapi di tempat yang lain harus diarsipkan, itu harus dibuat sebagai apa nanti ketika diadakan monet, ketika ditanya atau minta informasi sehubungan dengan penilaian, ya harus ada. Kalaupun ya itu lewat daring atau lewat Google Form, itu juga harus ada bukti fisik, setidaknya ada link yang masih tersimpan di Google Drive Ibu Bapak, sehingga ketika ditanya, oh saya ini menggunakan link Pak, saya menggunakan mana linknya, oh Bapak bisa sampaikan, di sini saya simpan di Google Drive, oh ini linknya, ini pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, begitu. Itu begitu pula dengan pengetahuan. Oh ini dalam bentuk tes tulis misalkan. Dalam bentuk apa Pak? Oh pilihan ganda. Jadi Bapak bisa jelaskan, oh pilihan ganda. Terus soalnya mana? Ada berapa soal? Misalkan kalau Bapak dalam bentuk Google Form, silahkan perlihatkan linknya. Jadi bukti fisiknya itu harus tetap ada, walaupun tidak tertulis di sini. Ini kan yang tertulis hanya poin-poinnya saja. Dan ini yang dipentingkan. Nanti bukti fisiknya Bapak bisa perlihatkan. Jadi tetap disimpan bukti fisiknya itu. Sehingga nanti ketika ditanya, kita ada argumen untuk menjawab, ada alasan kenapa hanya ditulis gitu. Jadi boleh saja, tapi ingat disimpan bukti fisiknya, walaupun dalam bentuk link ataupun dalam bentuk fisik atau print out-nya gitu Bapak. Halo Pak Gusti, sudah mendengar? Bapak Ibu juga sudah mendengar penjelasan dari Bu Made?
Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Kira-kira yang lain adakah masukan atau saran Oke, Bu, sudah. Lanjut. terkait dengan pertanyaan dari atau penjelasan dari Bu Made serta pertanyaan dari Pak Gusti? Mungkin Bapak Ibu yang lain? Halo. Mana suaranya Niki? Atau ada yang sudah buat RTP silahkan Nggih. Atau mungkin Bapak Ibu sudah bikin RPP nih, sudah buat RPP-nya. Untuk hari ini memang kita jadwalkan untuk presentasi RPP. Tiang persilahkan atau tiang tunjuk saja ya untuk mempresentasikan hasil kerja RPP-nya. Bu Yuda di sini ada ya? Yang lama aja boleh nggak? Yang waktu mungkin semester 1 tahun ajaran duluan boleh nggak? Bu Yuda, halo Bu Yuda. Oh, Bu Yuda sudah masuk dia. Bu Yuda, dengar suara tiang nggih? Iya, halo. Dengar, Bu. Nggih, Om Swastiastu Bu Yuda. Swastiastu. Bu Yuda, tiang minta coba ditunjukkan saja nggih atau dipaparkan atau dipresentasikan RPP-nya yang duluan gitu. Nggih, yang tahun lalu boleh. Tetapi kan dirubah sekarang. Coba kita di sini bahas gitu nggih Bu Yuda nggih. Bisa Bu Yuda? Ya. Mohon maaf nih Bu Yasmin yang pakai HP, dia lagi berada di sekolahnya anak Tiang, lagi ikut kegiatan gitu. Jadi Tiang pakai HP, enggak bawa laptop. Oh, Mohon begitu. maaf. Oh, Iya. gitu. Nggih, enggak apa-apa. Udah buat kemarin Yes, nah. 8, tapi yang di atasnya itu yang masih ikut format yang kemarin. Yang enggak ada yang tidak mencantumkan KD-nya. Cuma isi kode KD saja 3.1 dan 4.1 yang itu yang pakai kemarin. Sekarang ada perubahan ya, model atas. Oh, gitu. Nggih. Niki ada resen dari Bapak Kepala Sekolah. Nggih. Oh, iya. Nggih, Bu Yuda ada perubahan. Nanti kita gini lagi nggih. Niki ada resen dari Pak Putu, mungkin ada tambahan atau masukan. Nggih, silakan Pak Putu. Terima kasih Bu Yasna selaku moderator. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, Om Swastiastu. Ya, cek sound dulu nih, suaranya bisa didengar dengan jelas nih. Oke, bisa Pak, bagus. Bisa Bapak. Ya, siap. Bisa, Bapak Ibu. Jelas Pak Putu. Ya. Oke, mohon diperhatikan kita bersama-sama ini Bapak Ibu, Astungkada semuanya udah masuk ya, sehingga nanti tidak ada lagi yang perlu yang sampaikan terkait dengan dokumen kurikulum ya, yaitu dokumen 2. Bahkan ada yang bilang dokumen 2 dan 3. Kalau kemarin cukup dibilang dokumen 2 saja. Silabus dan RPP. Tiang sangat berharap khusus yang ada di dokumen silakan susun ya atau buat yang terbaik. Itu harapan Tiang dulu yang pertama ya. Sehingga ketika nanti divalidasi Astungkare tidak ditemukan masalah seperti tahun lalu. Itu harapan Tiang. Yang kedua, terkait dengan silabus dan RPP untuk kelas 7, besok rencana kita akan finalisasi. Sebab berdasarkan informasi terakhir yang saya terima ya, dari kementerian, karena ada tim di sana yang bekerja saat ini juga, ternyata silabus dan RPP itu merupakan sebuah keniscayaan di dalam dokumen kurikulum. Maka dari itu, sekali lagi, besok kita akan rancang ini. Harus ada berarti. Kemarin kan silabus dan RPP mungkin sepertinya terlepas Bapak Ibu ya. Terutama RPP karena sudah ada di modul ajar. Silakan Bapak Ibu buat modul ajar ya, tetap
Tapi nanti RPP-nya silakan di-copy Bapak Ibu. Jadi pelaksanaan pembelajarannya itu di-copy menjadi rencana pelaksanaan pembelajaran sebagai dokumen dokumen kurikulum. Pun demikian nanti ada silabus. Nah, bagaimana nanti formatnya? Besok kita finalisasi, tetapi yang jelas ini tidak akan sulit ketika semua perangkat atau data-data tambahan itu sudah lengkap, Bapak, yaitu utamanya capaian pembelajaran dan elemen-elemennya atau domainnya. Itu mohon dipersiapkan dengan baik, sehingga ketika besok kita sepakati formatnya, Bapak Ibu tinggal mengcopy saja, ya, CP-nya tinggal di-copy, kemudian tujuan pembelajarannya tinggal di-copy, termasuk domain setiap atau elemen-elemennya, ya. Saya kira demikian, jadi sudah bagus, Diki. Saya kira cukup untuk Bu Made saja. Cuman tadi ada pertanyaan yang cukup baik juga dari Bu Made Yuda terkait dengan KIKD. Nanti untuk kelas 7 KIKD-nya diganti dengan CP, waduh, jadi capaian apa? Pembelajaran. Tujuannya ya silakan dikondisikan untuk pertemuan yang pertama saja cukup, ya. Namun agak berbeda dengan kelas 8 dan kelas 9, itu harus ada variasinya. Pastinya itu akan dicek nanti. Satu-satunya kata kuncinya nanti variasinya, yang lainnya sama. Nah, terkait dengan format, mohon lagi sebentar Bu Made, selaku Wakasek Kesiswaan, silakan kembali ditegaskan Ibu, ya. Kalau memang disepakati nanti ditulis lagi, silakan. Kalau memang tidak, karena hanya satu eksemplar, ya menurut surat edaran tidak jadi masalah. Ya, terkait dengan penilaian, sekali lagi yang terbaik, yang lengkap Bapak Ibu. Penilaiannya Pak Gusti tadi bertanya dia yang sepakat dengan Bu Made. Boleh, tapi kan sudah ada di Google, ya. Jadi sudah ada di Google Drive Bapak Ibu. Silakanlah itu tulis linknya saja, selesai, tidak jadi masalah. Made juga demikian, tidak perlu dicantumkan, sudah ada di Drive Bapak Ibu masing-masing, ya. Yang penting linknya silakan ditampilkan. Saya kira demikian. Jadi kira-kira tambahan dari Tiang untuk Mumade. Jadi sebelum kita akhiri untuk RPP, nanti silakan ditegaskan lagi, Bu. Sehingga sekali lagi harapan Tiang cuma satu lah. Kita tidak boleh lagi melakukan kesalahan yang sama seperti tahun lalu. Saya kira demikian, Ibu. Kira-kira. Lanjut, Ibu. Oke, terima kasih Pak Putu. Mungkin yang Niki pakai HP karena laptopnya agak gini hang tadi. Mohon maaf Niki Bapak Ibu nggih. Nggih, terima kasih masukannya, dan mungkin Bu Made bisa share gininya apa namanya formatnya yang sudah tadi dipaparkan, dan mungkin ada tambahan dari Bu Made. Silakan Bu Made. Ya, terima kasih. Nah, itu tadi seperti yang saya bilang, jadi sebelum pembuatan SOP untuk format RPP, bagaimana kira-kira pendapat Ibu Bapak yang lain sehubungan dengan permintaan atau konfirmasi dari Bu Ida. Apakah kita tulis nomor KD-nya saja atau kita uraikan seperti yang saya sarankan tadi. Karena kemarin dibuat kodenya saja atau 3.1 karena itu apa namanya itu RPP 1 lembar. Jadi tidak mungkin kita menulisnya. Nah, sekarang ketika kita jelaskan, mungkin ada Ibu Bapak juga yang tidak ingat tentang KD, bagaimana, apakah kita tulis kembali seperti yang dulu atau kita hanya buat kodenya saja. Nah, pada kesempatan ini kami minta kesepakatan Ibu Bapak. Kira-kira kita mau pakai yang mana? Apakah satu atau yang pertama, ataukah yang sekarang yang saya tampilkan ini? Mohon konfirmasinya segera, biar kami tim bisa menindaklanjutinya segera pulang. Kira-kira pakai yang lama atau yang saya tampilkan tadi? Apa anggaplah yang baru? Swastiastu. Oke, Pak Gedu, silakan. Rahajang Semeng, Semeton GTK Sami, menanggapi format tadi yang di-share oleh Ibu Made,
Tadi kan rencananya mau membuat SOP. Saran dia, kita gunakan dulu yang sekarang ini, yang kita menulis atau ada keterangan dari KD-nya. Dengan maksud, kalau kita hanya menulis tanpa kalimat, itu agak repot. Kalau nanti pengawasnya dia bertanya, kita lagi bisa-bisa kita agak gugup untuk memberikan penjelasan, misalnya KD 31 itu apa kalimatnya. Nah, kebetulan sekarang di Sekolah Penggerak versi kelas 7 administrasinya juga ada perubahan. Untuk kelas 8 dan 9 kita sepakati saja yang ada keterangan dari setiap KD-nya. Jadi tidak menulis kodenya saja. Terima kasih. Oke, ketemu Pak Gede. Bagaimana Ibu Bapak yang lain? Oke, Pak Gusti, silakan. Oke, terima kasih Bu. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Gede Sukite mungkin yang sepakat. Jadi alangkah bagusnya ditulis keterangan tadinya sehingga nanti ketika ada pengawas bertanya kita tidak gugup atau tidak kerepotan dalam jawab lagi belum hafal. Nah, di samping itu di seni budaya antara seni rupa, seni musik, tari, teater itu kodenya sama. Di 3.1 itu sama kodenya dengan seni rupa 3.1. Jadi untuk seni budaya mungkin harus ditulis karena kode antara seni rupa, seni musik dengan yang lainnya itu sama. Kalau di semester 1, 3.1, 3.2. Sedangkan di semester 2, 3.3, 3.4. Nah, begitu juga keterampilannya, jadi kodenya sama. Memang harus ditulis, jadi dia sepakat dengan pendapatnya Pak Gede Sukite. Terima kasih. Oke, ketemu Pak Gusti. Gimana yang lain? Mungkin saya minta lagi 2 saja yang menyetujui untuk format isi. Ya, Bu Made Sririanti, silahkan. Ingin berpendapat juga sedikit. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan Ampun, Pak Gede sebentar Pak Gede itu mungkin di-unmute dulu ya. Oke, lanjut Bu Made. Jadi Tiang setuju dengan yang tadi dikatakan oleh Pak Gede Sukite dengan Pak Gusti. Jadi di RPP-nya itu kita cantumkan saja untuk KD-nya. Karena saya juga sering lupa dengan kalimat di KD tersebut. Jadi nanti jika ada yang bertanya, kita lihat RPP-nya udah langsung ada di sana. Terus untuk masalah kentennya RPP 1 lembar itu terkadang kita juga buatnya tidak 1 lembar kan Bapak Ibu. Kalau saya biasanya lebih dari 1 lembar karena sintaknya itu juga kadang sudah ada di lembar berikutnya dia karena agak panjang sedikit. Mungkin itu saja, jadi saya lebih setuju KD-nya dituliskan saja. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Made. Jadi untuk Ibu Bapak, jadi karena sudah ada 3 pendapat, jadi yang selaku kurikulum memutuskan untuk format RPP yang kita gunakan ini adalah yang saya share sekarang. Oke. Jadi mohon Ibu Bapak menyesuaikan nanti dengan format yang saya berikan hari ini. Itu saja, mungkin ada yang lain yang perlu ditambahkan? Tambahan apa nih kadenya nih? Ya, Ibu Made, mohon izin masuk niki. Bu Yasna mungkin terlempar lagi nih. Oke, Niki sudah masuk, Pak. Pakai HP dulu, iya, Niki. iya. Oke, Oke, mohon lanjut. izin niki sedikit saja. Baguslah Niki, sudah Bapak Ibu. Ya, kita tolong hidupkan sepakati. mic-nya. Bu Luh Mustiadi, Niki aktif mic-nya. Oh ya. Oke, Bapak Ibu, yang lanjutkan Niki. Ya, baik sudah Bapak Ibu, mohon disepakati kita bersama. Jadi RPP kita seperti yang disampaikan tadi sudah diputuskan lengkap, dan ini juga nanti akan mengimas kepada RPP nanti yang kelas 7 ya. CP-nya kan tidak ada kodenya dia memang. Maka dari itu bagus sudah. Kalau menurut yang dibuat secara lengkap dan terbaik lah yang akan dikumpulkan. Dan pesan yang kepada Bu Made, nanti mohon divalidasi Bu
Kalau memang ada yang kurang, mohon dikembalikan dulu. Sehingga hasilnya bagus, dan seperti apa yang saya sampaikan kemarin, silakan Bapak Ibu menandatangani ya lebih dulu, dan tanggalnya yang digunakan tanggal 12 Juli 2021 ya. Jadi sudah kemarin kita sepakati itu Bapak Ibu. Nih, saya kira itu yang perlu tegaskan sedikitnya. Oke, terima kasih Pak Putu atas masukannya. Pak Putu mungkin sedikit pengumpulannya terakhirnya kapan Pak Putu? Dari kapan dan terakhirnya kapan gitu Pak Putu? Ya, karena ini masa MPLS, mungkin Bu Made bisa menegaskan. Kalau hemat Tiang sih jangan lewat minggu depan lah, karena pembelajaran minggu depannya sudah pembelajaran Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa misalnya minggu ini sudah, kalau Sabtu niki bisa bagus sekali ya. Karena lagi sebentar akan ada beberapa pengumuman setelah Tiang menyampaikan sedikit materi. Saya kira demikian Ibu. Nih. Mungkin Bu Made nanti yang akan menegaskan. Saya kira ini yang sektornya ada di Bu Made Widya ini selaku Wakasek kurikulum. Jadi beliau nanti akan ya menghandle semuanya. Silakan Bu Made, mau dipertegas nanti ya pertanyaan dari kawan-kawan itu. Oke, mungkin Bu Lo ada pertanyaan atau saran, silakan Bu Lo. Om Swastiastu. Bu Lo coba dikerasin suaranya nggih. Kurang jelas nih suaranya Bu Lo. Om Swastiastu, Bapak Ibu semua. Tiang mewakili Bu Made Sumiantari niki. Dia menanyakan RPP yang kelas 1, RPP informatika kayak yang dibuat. Kemudian yang untuk kelas 8 dan kelas 9, apakah masih tetap prakarya? Karena sinyal ibunya ini hilang-hilang ya. Ya, ini aja yang Tiang tanyakan. Oke, terima kasih Bu Lo. Niki mungkin Bu Made Widyastri ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Kadek Semi. Yang silakan. Terima kasih. Jadi dulu kami sempat berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah. Jadi untuk kelas 7 yang seyogianya kita akan pakai mata pelajaran TIK, dan yang kelas 8-9 prakarya. Satu napin ke Pak Putu, apakah masih diskusi kita itu kita menggunakan TIK untuk kelas 7 dan kelas 8 prakarya? Minta informasinya. Ya, siap Ibu. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, jadi sekolah kita kan nggak unik nih. Yang lagi sebentar yang mau sampaikan juga ya di slide yang ada ya. Khusus untuk kelas 7, yang ingatkan bahwa materinya adalah materi yang Bapak ikuti ketika ikut dalam komite pembelajaran ya. Dipastikan itu. Dan untuk kelas 7, TIK itu adalah muatan wajib, bukan muatan pilihan. Nih. Maka dari itu untuk Bu Sumiantari silakan persiapkan itu dengan baik ya. Dan itu nantinya akan berlanjut ya ketika naik kelas 8, kelas 9 dan seterusnya. Sedangkan kelas 8 dan kelas 9 untuk tahun ini tetap menggunakan kurikulum yang sedang berjalan ya, yaitu prakarya. Sekira demikian jadi penegasannya kepada Bapak Ibu. Untuk Bu Mustiadi mohon dikonfirmasi dengan ibunya nih. Dan besok juga yang mau tegaskan di komite pembelajaran, Astungkare ya semuanya bisa hadir ya. Dan tadi sudah yang komunikasikan dengan Pak Putu untuk menyiapkan konsumsi dan sebagainya untuk kegiatan besok. Sekira demikian kira-kira Ibu. Oke, sukses Pak. Oke, terima kasih Pak Putu. Jadi itu untuk Bu Made Sumiantari. Untuk kelas 7 sesuai dengan yang diikuti kemarin di komite pembelajaran, yaitu pembelajaran IK dan itu wajib. Kemudian kelas 8-9 adalah prakarya. Nah, untuk pengumpulan administrasi, jadi yang putuskan paling lambat tanggal 14 Juli 2021 harus sudah ada print out-nya, nanti cek, kemudian divalidasi. Kalau bisa sama soft copy-nya. Oke, jadi kertas seperti biasa di print dalam bentuk dengan kertas A4 dengan Times New Roman 11. Oke, mungkin itu saja untuk pengumpulan
administrasi, jadi paling lama tanggal 14 Juli 2021. Terima kasih. Terima kasih Bu Kadek dan Mbak Putu sudah memberikan informasi yang memang terkait dengan pengumpulan administrasi bagi kita sebagai Bapak Ibu guru yang akan memberikan pembelajaran setelah MPLS niki. Baik Bapak Ibu, mungkin setelah Ibu Made tadi sudah memberikan review format RPP untuk kelas 8 dan 9 dan sudah dijelaskan tentang RPP itu sesuai dengan SOP. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu akan diisi oleh Bapak Kepala Sekolah tentang materi yang akan dibawakan pada pagi hari ini. Untuk waktu, Tiang silahkan Bapak. Ya, terima kasih semua Bu atas waktunya. Tiang mau izin berbagi nih. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu nggih? Mohon konfirmasinya Bapak Ibu, terutama Bu host ini sudah bisa dilihat nih? Oh, baru sedang proses. Oh, sudah. Baru Pak, baru Sudah, lihat. sudah. Nggih. Yang proses, Pak. Materinya bisa tampil Bu? Bisa Pak, bisa Sudah, Pak. dilanjutkan Pak. Bisa tampil nggih? Bisa, bisa. Bisa, Pak. Satu pun Pak. PowerPoint-nya. Mohon konfirmasinya Bapak Ibu, sudah bisa tampil? Bisa, bisa, Pak. Sampun Pak. Bisa Pak. Sampun, sudah, Pak. sudah. Bisa, bisa dilihat. Ini Bapak Ibu, ya. Mohon nanti Bapak Ibu, karena ini melalui Pikon, memang kadang-kadang agak masalah nih. Jadi sedikit, dia akan menyampaikan terkait dengan program sekolah penggerak. Ya, kita lanjut saja Bapak Ibu. Jadi program sekolah penggerak di era Merdeka Belajar ini sebenarnya adalah implementasi dari visi pendidikan Indonesia, yaitu mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya belajar Pancasila. Ya, saya kira itu sebenarnya. Itu kata kuncinya dulu Bapak Ibu. Jadi profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 Bapak Ibu nih. Jadi saya kira yang ikut CGP, yang ikut di komite pembelajaran, saya kira sudah tidak asing lagi. Bagi yang tidak ikut, Astungkar ini sebagai referensi untuk kita bersama. Sehingga besok, ya, ketika ada diskusi seputaran profil pelajar Pancasila, saya kira Bapak Ibu bisa menjelaskan atau mengetahui secara garis besarnya. Nih, Bapak Ibu yang saya hormati, sekolah penggerak itu kan merupakan sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik. Ya. Jadi secara menyeluruh ya, dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi dan karakter yang diawali dengan SDM yang unggul. Nah, SDM yang unggul itu yang mana? Yaitu kepala sekolah dan gurunya. Jadi kedepannya Bapak Ibu, sekolah penggerak itu adalah katalis. Jadi mempercepat nanti reaksi untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Dan sekolah penggerak nantinya juga adalah sebagai pusat keunggulan pendidikan. Ini penting sekali bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kemarin, jadi Pak Dirjen bilang bahwa keberhasilan pelaksanaan program sekolah penggerak itu tidak ditentukan oleh seberapa besar dana yang dikelola, seberapa hebat ya atau seberapa baik sarana prasarana yang dimiliki atau seberapa wah sekolahnya, tapi hanya ditentukan oleh kualitas SDM di sekolah tersebut. Maka dari itu, Bapak Ibu, mari kita sepakati bersama kata kunci ini. Kualitas SDM
di sekolah. Nggih. Bu host, nanti kalau suara yang tidak terdengar, mohon diberitahukan. Nggih. Nggih, lanjut. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, program sekolah penggerak ini kan rencananya akan setiap periode itu ada 3 tahun. Ya. Jadi ada 4 tahap dia. Jadi mulai tahap pertama adalah tahun ini, ya, tahap pertama ini ya. Jadi selama 1 tahun dia akan naik ke tahap kedua, 2 tahun berikutnya ke tahap 3, dan 3 tahun berikutnya adalah ke tahap keempat. Ada 4 yang nanti diharapkan. Minta izin. Nih. PPT-nya enggak bergerak nih. Bapak sudah Sudah berarti belum, mungkin ini masih pertama Bapak. Oh, masih pertama. Enggak mau transformasinya belum ya? Bapak Ibu guru yang lain gimana? Bapak masih judul. Masih judul. Oh ya. Oke. Mungkin karena sinyal, kita ulang saja Bapak. Kalau ini muncul apa? Program sekolah penggerak. Oh, ini baru. Kalau ini muncul apa? Sudah PC. Oke, berarti tiang tidak. Oke, kalau gitu tiang tidak gini kan, nih. Tidak jalankan saja ya. Oke, berarti karena sinyal. Kalau Niki, Bapak Ibu? Bisa kelihatan Niki? Bisa. Iya. Oke. Bisa. Oke. Kalau Niki? Bisa. Kapan prosesnya, Bu? Ada. Iya, siap. Oke, tidak usah gitu kan sudah nih. Lanjut berarti Bapak Ibu. Nggih. Saya kira tahapannya yang sudah yang jelaskan tadi ini ada Bapak Ibu. Jadi memang diharapkan sih kita selalu naik secara bertahap Bapak Ibu. Nggih. Jadi baik dari hasil belajar, lingkungan belajar, pembelajaran dan refleksinya Bapak Ibu ya. Jadi memang nanti di tahun terakhir niki, jadi hasil belajarnya niki atau di tahap 4 niki Bapak Ibu. Jadi di level paling atas niki diharapkan jadi sekolah kita aman, nyaman, inklusif dan menyenangkan ya. Jadi berpusat pada siswa, perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri dan seterusnya. Ini yang diharapkan nanti. Oke. Lanjut Bapak Ibu. TSP ini nanti akan diintervensi ya terkait dengan 5 hal. Jadi ada nanti pendampingan konsultatif dan asimetris, ini yang pertama. Nanti kita akan didampingi oleh tim ahli Bapak Ibu dari pusat ya. Dan ini bersifat asimetris dia. Tidak sama untuk semua sekolah, tergantung karakteristiknya. Jadi kalau di Buleleng ada 3 nanti sekolah, maka apa yang diperlakukan kepada kita mungkin akan berbeda perlakuannya terhadap SMP Negeri 3 Singaraja ya. Yang kedua, nih ada penguatan SDM di sekolah. Ya, maka nanti kita akan selalu in ini. Ya, nanti ada baik melalui coaching dan seterusnya. Iki mungkin setiap minggu, setiap bulan kita harus bertemu terus secara kontinu. Utamanya adalah Bapak Ibu yang ada di komite pembelajaran. Nanti terakhir akan ada dukungan pendanaan Bapak Ibu. Dukungan pendanaan. Mohon maaf dulu Bapak Ibu, saya mau charger sebentar. Baterai itu yang lemah ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan dibiayai lagi sebentar yang akan sampaikan di terakhir ya. Kemudian yang berikutnya adalah pembelajaran dengan paradigma baru ya. Ini apa? Menggunakan pendekatan berdiferensiasi itu juga ya. Yang keempat ini adalah perencanaan berbasis data. Termasuk yang terakhir nanti adalah ada digitalisasi sekolah. Lagi sebentar juga yang akan sampaikan nih terkait dengan hal ini. Baik Bapak Ibu, terkait dengan pembelajaran paradigma baru ini khusus yang implementasinya di kelas. Pastinya tujuan akhirnya niki Bapak Ibu ya.
mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, nanti pendekatannya ada dua, ada intrakurikuler dan kokurikuler. Di samping nanti ada proyek, Bapak Ibu. Nih, jadi ada dua pendekatannya sekira ini. Oke, Bapak Ibu, terkait dengan apa dimensi profil pelajar Pancasila, saya kira demikian. Tadi sudah disampaikan ada 6 ini Bapak Ibu. Inilah nanti yang akan kita implementasikan secara utuh. Maka dari itu, memang ke depannya masih banyak sekali hal-hal yang perlu dan sangat penting untuk kita diskusikan bersama-sama. Bukan hanya di komite pembelajaran, tetapi juga di semua GTK kita, Bapak Ibu. Nah, terkait dengan perencanaan berbasis data, ini nanti semuanya akan ada digitalisasi sekolah, Pak. Ya. Maka dari itu, yang berharap nanti kepada Bapak Ibu, guru khususnya, silakan siapkanlah sarana prasarana untuk mendukung kegiatan ini. Jadi minimal Bapak Ibu nantinya memiliki laptop dengan spesifikasi yang lagi sebentar yang akan sampaikan. Ya kalau tidak bisa punya laptop, ya punya Android juga boleh. Dan yang berharap Bapak Ibu nanti bisa mengikuti ya tagihan-tagihan yang diharapkan. Saya kira demikian. Jadi tadi sudah yang sampaikan Bapak Ibu, bagaimana gambaran penerapannya Niki. Yang tadi ada kokurikuler, ada intrakurikuler ini saya kira nanti ada ya, ada 3 ini kata kuncinya nanti. Dan ini juga lagi sebentar kita akan diskusikan, mudah-mudahan kawan-kawan yang ada di komite pembelajaran bisa memberikan masukan yang terbaik untuk sekolah kita ya. Jadi kata kuncinya kan ini sekarang untuk SD, SMP serta SMA niki wajib niki sudah. Sekarang untuk kurikulum baru kan begini sekarang. Ya. Ada reguler kegiatan pembelajarannya yang Tiang sampaikan kemarin sekitar 70% ini dari kuota waktu yang disediakan. Kemudian ada proyeknya, khusus proyek profil pelajar Pancasila. Ini kokurikuler ini, sekitar 30%. Nah, menurut ya sumber yang Tiang baca, ini keduanya kan terpisah waktunya. Tetapi tidak berdampak terhadap pengurangan waktu mengajar guru. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi ini waktunya sudah dipisah nanti. Jelas tadi ada perbedaan waktu ya. Dilihat nih Bapak Ibu nih slide yang terkait kegiatan pembelajaran ini. Dilihat Pak, dilihat. Ya, inilah mata pelajarannya. Ini yang cukup prinsip untuk di program sekolah penggerak. Jadi kalau di K13 mungkin fokus dalam kegiatan pembelajaran reguler di kelas. Intrakurikuler, misalnya agama 3 jam. Sudah dipastikan dia 3 jam. Tapi sekarang untuk agama 3 jam bukan seluruhnya untuk kegiatan pembelajaran reguler. Tapi sebagian digunakan untuk proyek. Ya, itu kata kuncinya nanti. Dan untuk proyek, Bapak Ibu, ini sistemnya ternyata tidak parsial. Artinya, untuk agama tidak berjalan sendiri agama, untuk PKN tidak berjalan sendiri PKN, tetapi dia terintegrasi. Ini kan kayak JUS katanya. Jadi kalau ada 11 mata pelajaran bisa 11-nya masuk, ya atau ini yang paling banyak ya 11-nya masuk, atau nanti mungkin 4 mata pelajaran saja masuk, boleh. Nanti inilah yang besok rencana kita bicarakan. Atau 5 mata pelajaran jadi 1, silakan. Ya, dia terpadu dia. Melebur jadi 1. Jadi integrasi. Ya, jadi proyeknya itu tidak satu-satu, tidak masing-masing mata pelajaran membuat proyek sendiri-sendiri, tapi dia terpadu. Dan ini harus masuk di dalam kurikulum. Ya, nanti kita akan ginikan, ya. Kemudian sebenarnya Kemendikbud nanti untuk proyek itu adalah kewenangan Kemendikbud temanya. Sedangkan kita merancang kemudian mengembangkan menjadi topik yang lebih spesifik. Ya. Nah, tema-tema yang sudah dikembangkan oleh Kemendikbud itu sebenarnya ada 7. Ini.
Ya, dari 7 inilah sekarang sekolah memilih tema apa yang diangkat untuk kita bangun, ya kita rancang, dan kita berikan kepada anak-anak kita. Dan untuk SMP ini memilih minimal 3. Ya, jadi ada 7, nanti kita memilih 3. Maka pertemuan besok juga kita akan diskusikan ini, apa yang kita pilih. Misalnya, boleh saja kita memilih tema yang pertama dulu, misalnya Niki, perubahan iklim global. Nggak jadi masalah, Pak. Materi apa yang masuk di sini? Misalnya IPA pasti masuk. Kemudian PJOK juga masuk, misalnya ya. IPS juga masuk, silakan. Ya, apa yang diambil misalnya bisa saja tema yang diambil misalnya pengelolaan sampah terhadap pengaruh iklim boleh, atau penanaman pereboisasi terhadap perubahan iklim boleh, begitu seterusnya. Ya, nanti kita berbagi bersama Pak Bulu, yang juga masih banyak belajar ya. Jadi ada 7 tema yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat. Nanti kita yang mengembangkan. Ya. Nah, terkait dengan kurikulum, nah ini yang sampaikan tadi. Yang paling signifikan kan Iki sekarang. Dulu informatika pilihan. Sekarang informatika wajib. Dan gurunya juga sudah ditegaskan tidak mesti memiliki latar belakang pendidikan informatika. Ya. Tapi yang jelas memiliki kemampuan di sana. Lanjut, terkait dengan strukturnya Bapak Ibu. Bisa dilihat strukturnya sekarang Bapak Ibu, alokasinya? Bisa, Pak. Ya, itu lihat, coba lihat Ibu Bapak. Itu ada K13, ada kurikulum sekolah penggerak. Ini mirip nih Bapak. Kelihatan, Pak. Ya, ini mirip sekali Bapak. Bapak Ibu. Tidak ada bedanya. Cuma yang berbeda ini tadi. Ya, di sana ada proyek tadi yang di atas itu kan sudah yang sampaikan tadi. Proyek itu ya 20-30% ini sebenarnya. Bahkan sampai 35 nih. Ya. Oke. Sebenarnya kalau waktunya ini kan 108 jam per tahun ini. Bisa diperbesar Pak? Perbesar, kecil. Saya kira ini udah maksimal karena tidak bisa di slideshow Bapak Ibu nih. Kalau di slideshow justru tidak bergerak mungkin sinyalnya nih. Oh iya. Oke. Iya, sorry. Ya, karena di slideshow nanti justru tidak bisa bergerak nih. Oke, itu yang jelaskan saja. Kalau misalnya satu saja Bapak Ibu nih, agama. Kalau di K13 kan waktunya 3 jam Bapak Ibu nih. Ya, kalau dalam 1 tahun itu 36 minggu lah. 3 jam kali 36 minggu kan 108 nggih. Nah, 108 per tahun iki. Nah, yang 108 ini untuk di sekolah penggerak ini dibagi Bapak Ibu. Ya. Jadi 72 jam untuk kegiatan reguler. Ya, di kelas iki. Sedangkan 36 jam untuk kegiatan proyek. Ya, jadi ini. Jadi begini porsinya nanti. Ya. Jadi porsinya ini bisa bergerak khusus untuk yang di mata pelajaran bahasa Indonesia ini sekitar 21%. Tapi itu boleh ya ditambah sedikit nih. Jadi masalah. Jadi yang jelas minimal 20%. Ini nanti yang agak cukup berat implementasinya. Yang juga belum begitu paham terkait dengan implementasinya ini. Tetapi yang jelas tadi sudah yang sampaikan, dia menjadi satu, tapi waktunya ini beda-beda masalahnya. Ada yang berbeda nih ya. Ketika misalnya bahasa Indonesia dengan PKN menjadi satu, kan proyeknya beda nih Ki. Nah, di apanya nanti dibedakan? Kan itu permasalahannya. Ketika dia utuh menjadi satu proyek. Kan begitu Bapak Ibu. Jadi kalau sudah semuanya 36 nih Ki, saya kira nggak jadi masalah. Udah selesai. Cuman yang berbeda sedikit bahasa Indonesia, matematika, IPA itu, maaf, IPA juga sama nih. Jadi 36 diambil. Ini yang berbeda cuma satu. Bahasa Indonesia saja bersama informatikanya. Ya, nanti kita akan bahas besok. Kita diskusikan besok, ya.
Ya, oke, itu tidak penting. Sudah Bapak Ibu, kita akan lanjutkan saja. Terkait dengan dukungan pendanaan. Ya. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu ya, bos kinerja ini kan ya? Bisa. Bos kinerja nih. Bisa, bisa, Oke, Pak. bisa, Iya. Pak. Oke, Bapak Ibu. Nah, sekarang ternyata benar apa yang disampaikan oleh pemerintah. Bahwa sekolah sekarang dibantu dengan memberikan bos kinerja. Ya. Jadi bos kinerja itu diberikan kepada sekolah yang dinilai berkinerja baik. Ya. Tujuannya untuk membantu pembiayaan kegiatan operasional sekolah. Inilah yang nanti kita gunakan Bapak Ibu, ya, untuk kegiatan operasional sekolah kita. Entah itu workshop, ya, pelatihan, kemudian pembelian atau pengadaan bahan ajar, modul ajar, dan sebagainya. Ini yang akan kita gunakan. Ya, berapa besarannya Bapak Ibu? Ya, kalau bus kinerja itu di seluruh Indonesia nanti, ya, ini ada 207 sekolah ya. Jadi ada sedikit sekali sih ini. Nah, berapa besarannya? Mohon maaf, 365 ya. Berapa besarannya? Niki besarannya Bapak Ibu. Jadi kita akan dibantu nanti sebesar 175 juta setiap tahun. Jadi kita ulangi, 175 juta setiap tahun. Maka nanti kita akan duduk bersama Bapak Ibu ya. Diapakan uang ini? Untuk apa? Pastinya di samping untuk meningkatkan kapabilitas kita, ini yang paling utama, kapabilitas dulu. Jadi kualitas SDM kita, nanti kita gunakan untuk melengkapi sarana prasarana penunjang pendidikan di sekolah kita. Nggih, saya kira itu untuk pendanaannya Bapak Ibu. Nggih. Jadi lumayan niki kita akan dapat bantuan. Niki sama untuk semua sekolah. Tidak tergantung jumlah siswanya. Besar, kecil, itu tidak jadi masalah. Semuanya dapat 175 juta. Nah, yang paling penting juga, ini yang terbaru Bapak Ibu. Sekolah juga akan diberikan platform teknologi ini, berbasis teknologi ya. Nah, inilah yang tadi Tiang bilang. Entah itu sumber daya sekolahnya, termasuk ya segala sesuatu yang bisa membantu guru di samping meningkatkan kapabilitas juga ya mempermudah proses pembelajaran. Maka dengan hal ini yang sangat berharap sebenarnya akun belajar.id ini sudah ditutup katanya nih. Tetapi khusus untuk sekolah penggerak itu ya bisa dibuka kembali atas permintaan nanti. Yang nanti kita coba cek apakah ada guru yang belum memiliki atau belum ya mengaktifkan ya akunnya iki ya. Sementara nanti mohon konfirmasinya Bapak Ibu. Apa penyebabnya? Apa gara-gara kelupaan atau memang belum dapat akun ya? Nanti coba kita cek bersama. Ya. Jadi Tiang berharap tidak ada satu guru pun yang tidak memiliki akun belajar, ya. Jadi nanti platform mengajarnya nih yang penting ini ada dua nanti di sini. Ya, ada produk perangkat ajar, ada produk asesmen. Nanti Bapak Ibu akan sangat terbantu nih. Bahan ajar, modul ajar, ya, asesmen diagnostik, ya, ini semuanya ada, maupun asesmen formatif, somatif, semuanya nanti akan disediakan dari pusat. Namun, gitu ya, apa yang disediakan itu tidak serta-merta dapat atau digunakan di sekolah kita. Nanti kita bisa adopsi dan diadaptasi sesuai dengan karakteristik sekolah kita. Itu nanti ya. Kemarin juga ada yang bilang bahan ajar juga ada di sini nanti akan dibuat secara nasional. Ini sebagai rujukan sangat baik, digunakan juga tidak apa-apa,
asal itu sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan atau sekolah kita. Nah, apa yang perlu Bapak persiapkan ya ini katanya, mohon Bapak Ibu ya. Ya. Jadi Android-nya itu katanya versi 8 minimal ya silakan. Saya kira semuanya udah versi 8 nih. Yang baru-baru nih, ya. Kalau laptop katanya ini OS-nya itu harus Windows 7 katanya minimal ya. Jadi dengan web browser up to date ya, itu katanya ya. Jadi kalau itu enggak bisa nanti. Oke, Bapak Ibu. Tujuannya sudah Tiang sampaikan tadi. Nah, ini tadi platformnya juga sudah Tiang sampaikan ya. Nah, yang paling penting mungkin ini lini masanya niki akan segera. Ya. Bisa dilihat niki Bapak Ibu lini masanya? Bisa, Pak, bisa. Bisa, Pak. Oh iya. Jadi rencana produknya ini Bapak Ibu akan segera di launching niki, sudah bergerak niki. Dari 5 Juli, nanti 12 Juli ada product assessment-nya. Dan yang paling penting ini tanggal 26 Juli niki Bapak Ibu nih. Jadi akan ada pelatihan nanti untuk guru. Salah satu guru dari komite pembelajaran. Oke? Jadi salah satu guru nanti akan dilatih dan guru ini juga nanti akan bertugas. Ya. Jadi bertugas nanti meneruskan kepada semua rekan-rekan di dalam sekolahnya masing-masing. Ini sudah yang kasih merah nih. Bisa dilihat ya Bapak Ibu nih. Untuk kriteria perwakilan guru nih ke. Bisa, Pak, bisa. Iya, niki. Bisa, Pak. Jadi nanti kriterianya ini ada 3. Ya, merupakan bagian dari komite pembelajaran dan telah mengikuti pelatihan. Ya. Yang kedua inilah yang Tiang bilang bahwa salah satu kecakapan ABA 21 adalah kemampuan berkomunikasi. Ya, mari kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Setungkari kita semuanya bisa berkomunikasi secara optimal. Ya. Ini yang paling penting nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti yang ditunjuk dan sebenarnya sudah ada diskusi nih yang sudah diskusikan dengan beberapa komite pembelajaran termasuk dengan Wakasek. Jadi orangnya sudah ada, nanti yang tinggal beri surat tugas ya, tinggal menunggu surat tugas saja. Ya. Jadi Astungkare nanti yang ditunjuk ini bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Dan terakhir, pastinya mampu mendiseminasikan semuanya kepada guru-guru kita. Itu harapan Tiang, Bapak Ibu ya. Saya kira demikian, Bapak Ibu yang sangat dihormati, terkait dengan program sekolah penggerak, ya. Lagi sebentar, Tiang berharap ini banyak diskusi dulu, ya, sehingga program ini ya memang bisa berjalan dengan baik ya sesuai dengan yang kita harapkan. Saya kira demikian dulu Bapak Ibu yang sangat dihormati. Bu host silakan mohon dipandu sekiranya ada teman-teman yang mungkin perlu dipertegas, mari kita bersama-sama ya. Sebab kalau dari segi secara teoritis apa yang Tiang dapatkan dengan apa yang didapatkan oleh komite pembelajaran itu nyaris sama. Materinya sama, cuma yang berbeda mungkin narasumbernya. Ya pastinya juga pesertanya beda. Kalau Tiang di kepala sekolah dan pengawas, itu kebetulan memang narasumbernya adalah narasumber yang sangat senior. Pak Sudik Purwanto. Beliau adalah instruktur Tiang saat Cakep Nasional tahun 2013. Ya, jadi sangat luar biasa beliau ya. Jadi sehingga pemahamannya ya, jadi penyampaiannya cukup tegas dan luar biasa. Jadi beliau kita harus patut acungi jempol dengan dedikasi beliau yang sudah purna bakti, sudah pensiun, tetapi tenaganya masih digunakan oleh Kemendikbud. Itu. Nah kalau kita kan belum purna bakti, belum pensiun, tapi sering dari kita banyak yang menyebut akan pensiun. Kalau Pak Sode ini sudah pensiun, tapi dedikasinya luar biasa beliau ya. Saya kira demikian. Silakan Ibu
Yasna untuk kembali memandu kegiatan ini. Terima kasih. Okay. Oke, terima kasih Pak Putu atas pemaparan materinya yang sudah begitu jelas terkait dengan program sekolah penggerak yang sedang kita ikuti dan kita harus jalani selama 3 tahun nih Pak Putu nih. Kalau nggak salah kita selama 3 tahun harus mengikuti ini dulu. Baik Bapak Ibu, terkait dengan apa yang sudah dipaparkan Bapak sekolah tadi, adakah yang memang kurang mengerti atau ingin bertanya tentang program sekolah penggerak ini yang harus kita jalankan dan laksanakan? Yang persilakan. Bukan hanya bertanya Bapak Ibu, silakan disempurnakan. Mohon maaf. Komite pembelajaran nih. Ya, silakan disempurnakan gitu ya. Saya kira Niki masih jauh dari sempurna. Jadi tadi malam yang buat coba secara sistematis ya, karena materinya cukup banyak sih. Sehingga inilah yang mungkin sementara biar dapat ya sebagai pegangan bagi guru-guru di luar komite pembelajaran. Termasuk pastinya yang komite pembelajaran yang sudah dapat di awal. Nih, silakan Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu, ada yang menambahkan dari kita, dari komite pembelajaran, dengan sekolah kita yang sudah kita pelajari pada saat pelatihan? Silakan Pak Gusti atau Bu Dita bisa, atau Pak Agus bisa, ini kita berbanyak waktu ini 10 orang. Atau Bapak Ibu yang lain ingin menanyakan seperti kemarin Pak Gede Sujito tanya terkait dengan gambaran dari program sekolah penggerak ini seperti apa. Mungkin sekarang udah Bapaknya memaparkan. Silahkan Pak Gede kalau bertanya. Ini ampurut ya, laptopnya masih hang. Nggih, swastiastu. Dengan apa yang telah dipaparkan tadi oleh Pak Putu. Om Swastiastu, Pak Gede. Swastiastu, Muali. Bapak Putu dan semeton GTK yang hormati, seperti apa yang telah yang sampaikan kemarin, ingin sekali mendapatkan informasi atau sosialisasi tentang materi komite pembelajaran. Nah sekarang Pak Putu tadi sudah menjelaskan, sudah memaparkan, jadinya yang sudah agak sedikit ya terbayang lah begitu. Sehingga kalau ada orang bertanya minimal secara umum yang bisa menjelaskan. Jadi terima kasih kepada Pak Putu. Sekarang tinggal dari teman-teman lain yang masuk kelompok 10, kalau memang ada perlu penambahan, tentu harus ditambahkan. Sehingga yang juga bisa mendapat penambahan teristimewa bagi guru kelas 8 dan 9. Sukses Bu. Oke, Pak Gede. Terima kasih atas saran dan masukannya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Gusti Tirte. Pak Gusti Tirte, halo. Dengar suara Tiang, soalnya Tiang tidak bisa buka laptop Niki. Oke, mungkin bisa ditambahkan apa yang sudah kita dapatkan sedikit tentang komite pembelajaran pada saat kita pelatihan itu. Apa saja yang kita dapatkan, sedikit gambaran-gambaran secara umum aja Pak Gusti nih. Tadi sudah dikasih tahu juga sama Pak Putu, mungkin ada tambahannya sedikit gitu. Bisa didengar? Bisa Pak, bisa. Cukup. Iya, bisa. Bapak Ibu semuanya, jadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Putu itu adalah sudah poin utama daripada tujuan sekolah penggerak. Jadi kalau poin-poinnya itu kan intinya sekali menurut dia bagaimana kita mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan karakter mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan memfokuskan kata hasil belajar yang berpusat pada siswa. Dan simak dari penjelasan Pak Nadi, memangnya kita harus berkolaborasi, tidak hanya yang 10 guru itu ya, guru penggerak, tapi juga guru-guru yang lain kita harus berkolaborasi
di dalam mewujudkan program-program sekolah penggerak nanti, khususnya sekolah kita sesuai dengan karakteristik sekolah kita. Nanti bagaimana implementasinya di lapangan, mungkin nanti kita perlu menganalisis, seperti Pak Budi bilang, nanti akan perlu dianalisis, baik itu analisis kartu peserta didik, analisis satuan pendidikan, analisis lingkungan sekolah atau lingkungan belajar siswa. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nah, terkait dengan materi-materi, itu mungkin materinya banyak sekali. Seperti kemarin itu sebenarnya sudah disampaikan untuk guru, ya, untuk guru khususnya yang poin utama itulah CP, ATP, dan modul ajar. Itu di mana ATP dan ATP modul ajar itu intinya adalah dengan profil pelajar Pancasila sebagai rujukan atau sasaran. Mungkin itu saja. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Budi merupakan gambaran yang sudah lengkap sekali tentang program sekolah penggerak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Budi. Terima kasih. Ya, Bu Gusti bisa tiang tanggapi ya? Silakan Pak Putu. Iya, mohon izin niki Pak Gede Sustito niki jadi senior tiang niki ya. Jadi Bapak sudah menyampaikan tadi bagaimana di kedepannya lebih komprehensif lagi. Dia hanya bisa mengajak kepada semua anggota komite pembelajaran Maaf Pak Putu, suaranya nggak kedengaran G. Suaranya terputus iki. Terputus suaranya Pak Putu. Halo Pak Putu, sinyalnya mungkin Pak Putu suaranya tidak kedengaran iki. Ya, sebentar dulu Bapak Ibu. Kayaknya koneksinya niki naik turun karena mungkin mendung ya. Bisa dengar juara tiang Bapak? Ibu? Bisa Pak. Oh ya, itu yang pertama dulu ya. Jadi kalau di PA misalnya nanti Pak Gede silakan untuk segera, dan juga Pak Made Budiase nih, silakan segera mendiseminasikan kepada Pak Gede, Pak Ketut, Bu Made. Ya. Bu Made juga ada di CGP ya, silakan. Ini luar biasa sebenarnya kalau kita bisa saling menyempurnakan ya. Ini dulu yang pertama ya. Yang kedua Bapak Ibu terkait dengan sekolah penggerak. Ini memang tiang sekali lagi nyaris belum terurai Bapak nih. Kita mulai ini dari mana sebenarnya, tapi kita sudah memulai. Nah, karena memulai dari mana biar nanti sistematis, ya, jadi runtut nanti, ini agak berat sebenarnya. Maka tiang selalu berpikiran ini kemana ujungnya dulu ini, harus dari mana kita berangkat. Ya. Sehingga kalau secara teoritis, mohon maaf Niki, secara teoritis mungkin sangat mudah untuk dipahami ya. Ya, jadi kemarin ada diskusi termasuk Pak Putu Mas sudah memberikan kemarin yang masih ingat semua. Ya. Jadi secara teoritis memang gampang, tetapi nanti aksi nyatanya inilah yang sebenarnya akan menjadi kendala ketika kita tidak bergerak. Ya, ini siklus merdeka yang terakhir ini yang paling penting nanti Bapak Ibu. Aksi nyata ini yang paling penting. Ketika kita sudah memulai, ketika kita sudah mengeksplorasi, elaborasi, refleksi, sampai demonstrasi, semuanya sudah. Nah, terakhir inilah yang paling penting, dan mari kita bergerak bersama Bapak Ibu ya. Jadi tiang berharap, kalau kemarin sudah selalu dibilang, hanya guru, hanya kepala sekolah yang memiliki dedikasi dan komitmen tinggi yang bisa melaksanakan program sekolah ini. Dan kemarin juga dibilang bahwa kepala sekolah yang ada di room ini, kan begitu kemarin. Ya, kita yakini memiliki dedikasi tinggi karena sudah lulus sekolah penggerak. Nah, itu yang dibilang. Ini kan kepercayaan yang sangat luar biasa, Bapak. Tetapi apa implikasinya? Ya, tanggung jawabnya juga kan luar biasa. Maka dari itu, lagi sebentar setelah kita berdiskusi, ini kan harus ada tindak lanjut nih Bapak Ibu. Dan tindak lanjutnya niki, Astunggara bisa kita kemas dengan 3S tadi. Santai,
serius, tapi selesai. Gih. Jadi kalau dulu ada senyum, sapa gitu ya, salam ya. Kalau yang niki 3S juga, biar tidak melampaui 3S aja nih. Jadi santai, serius, tapi selesai. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Ini masih ada waktu. Kalau ada yang perlu ditambahkan, silakan mari. Sekali lagi, kita ini semuanya sudah berkarya, Bapak. Dan tadi pagi, begitu Tiang sampai di sekolah, datang dari bank, Tiang sudah langsung menyambangi niki Bu Made selaku Wakase, ada Bu Made Wirianti, udah ada Bu Gusti, ya Tiang ajak bicara sebentar. Bahwa kurikulum yang kita buat, kita rancang nanti mungkin sebaiknya dipisah, Tiang bilang begitu. Ya. Artinya dipisah antara kurikulum sekolah penggerak dengan kurikulum situasi khusus atau K13 itu. Karena kenapa? Ternyata ini kan beberapa poinnya itu memang harus kita pahami, kita cermati secara fokus. Jadi dokumen itu nantinya yang berharap tidak hanya sebuah dokumen, tetapi dokumen yang memang benar-benar sebagai pegangan atau pijakan dalam melaksanakan kegiatan di sekolah. Contoh misalnya seperti tadi, ada proyek Bapak Ibu, ada proyek, nanti besok untuk komite pembelajaran kita akan diskusikan ya. Proyek misalnya, proyek ini kan sebenarnya adalah yang diharapkan implementasi dari profil pelajar Pancasila, itu yang diharapkan. Maka besok kita duduk bersama. Apa yang kita angkat sesuai dengan sekolah kita, ya. Kapan pelaksanaannya, ya. Siapa yang terlibat, kan nanti kita akan harus duduk bersama. Dan itu harus muncul di kurikulum. Nanti di kurikulum itu ada proyeknya itu apa. Kemudian akan masuk di kalender pendidikan. Di kalender pendidikan di mana akan diberikan, pada minggu berapa diberikan, ya. Ini nanti kita akan sepakati bersama. Ya, berapa proyek yang akan diberikan. Nanti kalau dokumennya sama justru agak sulit nanti ya. Itu yang Tiang harapkan sehingga Bu Made nanti, kalau Bu Made sekarang coba fokus dulu ke kurikulum kelas 7 kelas 8 nggih. Nanti untuk kelas 7-nya, maaf kelas 8 kelas 9 kelas 7-nya kita akan bergerak ya, nanti tinggal kita berbagi. Setelah itu Ibu masukkan. Ya, mungkin latar belakangnya bisa dibuat dulu draftnya, tapi mengenai visi misi kan belum tuntas juga. Ya, yang lagi sebentar juga mau buat Google Form terhadap anak dan orang tua. Bapak Ibu juga semuanya belum masuk. Ya, bagaimana bisa bekerja nanti visi misinya belum masuk, kan harus wajib itu. Nah, inilah yang sebenarnya yang penting, Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf Niki. Jadi kita harus bekerja Niki. Ya. Karena harus bekerja, maka ya, gimana Bapak Ibu nih? Jadi pembicaraan hari ini menjadi tidak akan ada artinya kalau tidak ada hasil nyata mulai hari ini atau esok hari. Sekira demikian Bapak Ibu. Dan yang berharap Bapak Ibu bisa meluangkan waktu, ya, bisa menyediakan atau memberikan sesuatu yang terbaik terhadap sekolah ini, ya. Dan itu kita yakini bersama. Mudah-mudahan diberkati Bapak Ibu ya. Sekarang demikian saja Bapak Ibu. Jadi yang tambahan dulu. Kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan silakan. Kalau tidak ada nanti ada beberapa pengumuman atau closing statement. Setelah itu kita tutup kegiatan ini kan gitu. Silakan Bapak Ibu. Masih ada waktu. Nanti jam 11 Bu Yasna kita selesai Bu. Silakan Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Putu atas penjelasannya yang sudah panjang lebar. Untuk mempertegas lagi tentang program sekolah penggerak yang harus kita laksanakan. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada masukan, tambahan, dan pertanyaan terkait dengan program sekolah penggerak. Silakan, yang persilakan. Made Widyastri Niki, silakan Ibu Yasna. Mungkin Bu Yasna enggak lihat karena pakai HP nih. Bu Made angkat tangan ini, silakan Bu Made. Nggih Pak, pakai HP Niki. Nggih. Mungkin Bu Made silakan Bu Made. Terima kasih. Ini sehubungan dengan visi dan misi ya Pak. Jadi mungkin saya mau minta
penjelasan dari Bapak bagaimana cara kita, karena kemarin kita diskusi bahwa visi dan misi kita harus direview kembali dan kemungkinan bisa berubah sehubungan dengan kita dipilih sebagai sekolah penggerak. Nah, kemarin kami di sini yang sudah ada di sekolah, untuk visi dan misinya sudah terkumpul di sini, tetapi Bapak yang di luar, masih di rumah, yang tidak pernah ke sekolah, belum mendapatkan form ini, sehingga formnya, apakah Ibu Bapak sudah semua dapat form visi misi? Kalau misalkan sudah, mohon nanti ditulis. Oh ya, mohon nanti ditulis. Kemudian hari Sabtu ya. Jumat kan Sabtu masuk nanti besok. mohon segera. Besok Boleh. kan Kalau masuk. misalkan Bu Bapak ada yang hadir hari Jumat, mohon nanti form untuk visi misinya diserahkan ke kami, boleh ke Bu Yasna atau ke Tiang. Jadi biar nanti kita bisa mereview untuk visi dan misinya. Saya tidak tahu juga tekniknya nanti seperti apa, jadi kami hanya minta visi misi dari Ibu Bapak saja dulu, nanti saya kumpulkan di sini. Nanti mengenai skenario perubahan visi dan misi, mungkin Bapak butuh yang nanti tahu skenario-nya seperti apa. Mungkin itu saja Bapak, silakan. Terima kasih Bu Made. Suara Tiang bisa didengar dengan jelas Bapak Ibu? Bisa Pak. Masih Pak Putu. Ya, Tiang selalu cek screen ini Bapak Ibu, biar tidak rugi Tiang nanti bicara. Terkait dengan visi misi, ya, ini kan ada banyak strategi ya. Kemarin untuk siswa sudah beberapa yang berikan kuesionernya, ya. Namun nanti juga dia akan mungkin menyebarkan lewat Google Form, termasuk kepada orang tua. Niki visi misi sekolah kita Bapak Ibu, ya. Yang ulangi sekali lagi, visi misi sekolah kita, bukan visi siswa, bukan visi guru dan sebagainya, tapi visi misi sekolah kita. Maka untuk tahun ini Tiang mencoba untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Ya. Apa sih yang sebenarnya diharapkan terhadap sekolah kita? Maka dari itu, Bapak Ibu Tiang mintakan dulu ya sebagai tuan rumah. Ya. Tetapi sebagai penggunanya, siswa dan orang tua, kita yang sebagai pelayannya, Tiang juga mintakan bantuan. Apa yang diinginkan dari sekolah yang kita cinta ini? Ya, kenapa Bapak Ibu orang tua oleh siswa menyekolahkan anak-anaknya di sekolah kita? Alasannya apa? Dan dari sana kita akan bisa tarik ya kesimpulannya bahwa inilah gambaran harapan masa depan sekolah kita. Entah itu terkait dengan prestasi, karakter, maupun lingkungan. Tapi yang perlu digarisbawahi, menurut harapan dari pemerintah, khusus untuk di sekolah penggerak, kata kuncinya harus komponen profil pelajar Pancasila itu muncul. Ya, saya kira demikian. Profil pelajar Pancasila itu harus muncul. Maka dari itu, Tiang berharap kepada Bapak Ibu untuk silakan mengemas itu. Ya, apa harapannya? Bapak Ibu sebenarnya bisa saja melihat visi misi universitas-universitas unggulan seperti UI, UGM, ITB, seperti apa kalimatnya ya. Ya, maka itu kita bisa pakai di sini ya. Jadi jangan sampai nanti visi misi kita sama dengan visi misi sekolah yang lainnya, padahal karakteristiknya berbeda. Kalau karakteristiknya sama bagus sekali, tidak jadi masalah. Tapi kalau karakteristiknya berbeda, ya jangan, sebenarnya tidak boleh sebenarnya juga ya. Karena nanti akan sulit untuk tercapai ya. Saya kira demikian Bapak Ibu terkait dengan visi misi. Kalau bisa hari Sabtu sudah clear Bu Madenge. Sabtu sudah clear. Kalau besok yang besok hadir, silakan besok hadir membawa visi misi yang sudah ditandatangani. Ya, kenapa Tiang buat seperti itu? Karena ini biar resmi. Kalau dipakai dengan lisan juga tidak bisa dipertanggungrentengkan apa yang dibuat. Dan Tiang berharap Bapak Ibu membuatnya dengan ya pikiran jernih. Ya, bukan hanya sekedar ngumpul, tetapi
nanti justru bukan itu yang kita harapkan ya. Jadi kan mau dibawa kemana sekolah ini, itu yang paling penting ya untuk visi misi kita. Dan ini nanti sebagai pijakan kita untuk membuat program-program berikutnya. Kan tidak boleh buat program tanpa ada visi misi Bapak Ibu. Nanti di sana akan ada tujuannya. Jangan sampai nanti tujuannya A tapi di programnya B. Jadi nyapir dia. Maka dari sekarang kita akan coba seperti itu. Nih, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Memang Tiang mencoba untuk on the track nih, mohon maaf kepada Bapak Ibu yang agak kurang nyaman nih. Sebab Tiang takutkan juga, mohon maaf juga semoga tidak terjadi nih seperti apa yang terjadi di sekolah lain itu. Ya. Nanti dibilang yang begini engken man gitu ya. Yang melah bas aing visi misi ini engken man astunggare tidak terjadi ya. Jadi apa namanya pemahaman seperti itu, karena apalagi yang di komite pembelajaran sudah dapat materi bagaimana filosofi dunia pendidikan yang begitu luar biasa cemerlangnya ya dari pendahulu kita Ki Hajar Dewantara ya, maka tidak salah kalau itu bisa diimplementasikan dan kita melaksanakan dengan sungguh-sungguh, mungkin benar bahwa kita ini adalah orang-orang yang diberkati, orang-orang yang berbahagia karena dapat memberikan pencerahan kepada semua orang. Mungkin begitu. Kalau dia cukup berbahagia Bapak Ibu ya, melaksanakan swadharma niki ya, sebagai seorang guru niki. Sekira demikian Bapak Ibu ya, yang bisa dia sampaikan. Bu Yasna tadi keluar ya, bisa masuk lagi nggak? Bisa nggak? Sudah Pak, pakai HP lagi Pak. Karena gitu. sinyalnya diputus-putus. Iya, siap. Silakan Ibu, saya kira demikian tambahan dia. Nanti kalau tidak ada, kita lanjutkan ke pengumuman. Setelah itu kita tutup sudah. Kalau memang tidak ada, Pak Ibu ya. Baik. Terima kasih Pak itu tadi sudah menjelaskan juga dan menegaskan tentang program-program yang akan kita laksanakan selama 3 tahun ini. Baik Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang kurang mengerti dan kurang jelas terkait yang sudah dijelaskan materi dari Bapak Kepala tadi. Saya persilahkan lagi 10 menit saja, baru kita akan memasuki penutupan. Ada Bapak Ibu? Apa kita langsung tutup aja Pak Putu? Iya, sebentar sebelum ditutup, yang closing statement dulu nih Pak Ibu. Silakan Pak Putu. Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini sebelum ditutup, sebentar kan ada pengantar lagi dari Tiang ya dalam kegiatan penutupan ini. Namun sebelum penutupan, biar tidak tercampur, untuk besok saya ingatkan sekali lagi pukul 9 untuk panitia PPDB yang sekaligus panitia MPLS, silakan untuk hadir ke sekolah bersama dengan komite pembelajaran. Ada hal yang sangat penting yang kita bicarakan terkait dengan tindak lanjut kurikulum dan persiapan MPLS secara daring. Ya, ini semuanya harus, yang berharap Bapak Ibu sudah bisa menerjemahkan apa yang perlu dipersiapkan. Itu yang paling penting sekarang. Jadi bergerak tanpa aba-aba, tapi tetap berkoordinasi Bapak Ibu. Jadi itu yang paling penting. Ya, silakan Bapak Ibu. Jadi sekali lagi yang tegaskan, boleh saja nanti Bapak Ibu sudah langsung ambil inisiatif. Pak, begini, nanti tetap dikoordinasikan. Ya, biar semakin mantap apa target yang ingin kita capai. Itu dulu yang pertama. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, ini juga ada kegiatan besar terkait dengan vaksinasi anak-anak kita yang umur 12 sampai 17 tahun. Dan itu dipastikan anak-anak kelas 8 dan kelas 9, tetapi tidak menutup kemungkinan anak-anak kelas 7. Nanti kita akan data, ya, yang jelas nanti anak-anak kita harus semuanya tervaksin.
terutama yang memenuhi syarat. Terkait dengan apa persyaratannya, yang pastinya KK dulu. Ya, kalaupun di sekolah lain itu ada ya belangko, kita tunggu saja dulu. Ya, Pak Putumas, selaku wakil kesiswaan, kita tunggu dulu Pak. Yang masih ingat ketika kita divaksin, dulu Pak Putumas ngasih belangko kita, yang juga dapat belangko, tetapi begitu tiang print di rumah, tiang isi sampai di puskesmas, ternyata tidak menggunakan apa-apa. Nah, yang takutkan juga demikian. Walaupun di kota menggunakan surat kendali, ya di Sukusade kita tidak tahu karena nakesnya, paskesnya juga berbeda. Gitu. Nih. Yang terakhir, Bapak Ibu, yang berencana untuk membuat pakaian biar memiliki semangat lah untuk kita bersama, Bapak Ibu. Nih. Nanti mengenai dana kita akan upayakan ya. Mas Tungkare nanti akan ada dana yang masuk untuk intern Bapak Ibu. Dan ini rencananya bagi yang hubungi konveksinya kalau bisa hari Sabtu saat pembagian tugas, Bu Made sudah berkoordinasi dengan Bu Made. Hari Sabtu kita rencana pembagian tugas secara luring pukul 9.00 pagi. Bertepatan dengan itu, yang berencana untuk mengadakan pengukuran pakaian Bapak Ibu. Jadi pengukuran pakaian. Maka dari itu nanti mohon Bapak Ibu ya, coba masukannya dulu gimana kira-kira, setuju apa enggak? Karena situasinya seperti ini. Ya. Jadi pengukuran pakaian Bapak Ibu. Jadi pakaian terkait dengan rencana kita menggunakan atau membuat pakaian seragam untuk kita bersama, begitu Bapak Ibu ya. Ini ya, hal ini dulu mohon diberikan tanggapannya sehingga Bapak Ibu, program kita memang ya Astungkari sih benar-benar bisa terlaksana dengan baik. Saya kira demikian Bapak Ibu, mohon tanggapannya dulu terkait dengan pakaian Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu setuju, kita akan upayakan nanti untuk mengadakan pakaian lah Bapak Ibu. Saya kira demikian. Silakan Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Pak Putu. Mungkin Bapak Ibu silakan urun pendapat dulu terkait dengan pembuatan pakaian. Menurut yang setuju Pak Putu. Yang sangat setuju Pak Putu. Oh, siap Pak Gusti. Ada yang berencana juga ya. Yang tadi share screen ada dilihat Ini sudah. Bisa dilihat. Ada dilihat Sudah dilihat. Bisa dilihat. Ada dua Bapak Niki. Yang pakai ini nomor 1 coba lihat Bapak. Yang di kirinya ini nomor 1. Yang di kanannya ini nomor 2. Coba Bapak Ibu tulis. Ya, Bapak Ibu tulis di chat Bapak Ibu ya. Cukup 1 atau 2 gitu aja Nanti yang akan simpulkan. Niki 1, yang di sebelah kirinya yang di sebelah kanannya 2. Iya, niki warnanya apa namanya niki Biru Biru dongker Pak. Biru dongker Pak. Ya, gininya apa listnya niki? Biru. Biru black. Kalau ini biru apa? Biru Biru langit pink. ini Pak. Biru langit. Enggak, gininya lah listnya niki aja. Listnya aja yang beda niki. Iya. Listnya agak. Ini apa namanya niki? Agak Tapi abu-abuan itu Pak coklat abu. Oh ya, biru, oke. Biru Kita sepakati ini abu, ini biru. Bapak pilih yang abu 1, yang biru 2. Yang mana ya? Yang abu 1, yang biru 2. Di chat aja, ditulis di chat aja Wah, bagusan ya. Di chat ditulis Yang lain saja Pak Putu biru. Ya, di chat aja ditulis, di chat aja. Nanti yang simpulkan. Oke. Waduh, ini sudah banyak sekali. Waduh, semuanya niki tidak ada yang turun niki kan Abu di AC sekarang udah AC. Kadek Leo Pratama, waduh nih. Yang tak bisa Wah, tulis niki ketutup akhirnya niki.
Nggak bisa nulis Oke, yang kalau chatnya di akhirat, yang pilih nomor 2 saja. nomor Dua, 2. nomor 2. Nomor 2 Waduh, kami ini lebih kok cerah, Pak. jawabannya sama semua nih Bapak, gimana? Nggih. Manis Oh, kitanya Pak, manis. Oh Warnanya gitu. cerah, Pak, agak cerah. Iya, dia. Lebih cerah. siap. Oke, sip lah Bapak Ibu. Nggih. Tidak ada yang nomor 1 sekalipun, Ki? Nggak ada. 1 saja. Agus Sujana dan Abdi Julia. Berarti kalah suara nih, Ki. Kalahnya 2. Ya. Oke, Bapak Ibu, karena ini hanya 1 kita pilih. Berarti kita sepakati nomor 2, Bapak Ibu. Oke, siap. Bapak Ibu, bagaimana tentang Yang nomor 2. pembagian tugas secara luring nih, Bapak Ibu? Sekalian kita ukur pakaian, bisa apa enggak? Ya, Bisa, Pak. Bisa, Iya, Pak siap. Putu. Siap. Lanjut ya. Tadi Bapak Ibu, mohon kehadirannya hari Sabtu. Mungkin kita bisa bersama di sini untuk sambil berbagi inspirasi, tapi besok juga ada yang hadir ya ke sekolah, ya enggak apa-apa Bapak. Semoga kita sehat selalu bersama-sama. Niki ada Bu Dayu ya, mau angkat tangan lagi, gimana Bu Dayu? Silakan Bu Dayu. Mau masih di mute nih Bu? Masih. Nggih. Oke, siap. Swastiastu Pak Putu, yang Swastiastu. sebagai Niki Bendahara PBDB. Nggih. Besok kan rencananya Niki ada pengukuran pakaian. Otomatis anak dan orang tua siswa kan ke sekolah Pak nggih, ada pembayaran, ada pengukuran karena pandemi niki jadi Pak. Oke. Terus yang kedua kalau memang Ya, niki siap. jadi dia Nggih. hanya mengingatkan Pak Putu ampun Nggih. konfirmasi dengan tukang jaritnya. Kenten nanti Oke, siap. Nggih, Nggih. semua. Oke. Ya, semua Bu Dayu. Oke, Niki mungkin agak terlambat. Mungkin Bu Dayu belum masuk ke grupnya anak-anak ya, belum dimasukkan nggih. Ampura budaya Belum dari saya, Pak. Pak Oh, Tiang. belum. Oke, siap. Tiang sudah buat surat edaran Ibu, surat kepada orang tua terkait dengan PPKM darurat niki, bahwa semua kegiatan di sekolah kita hentikan sementara. Oh. Termasuk kehadiran anak-anak besok. Namun begitu, Ibu Dayu mulai besok kalau bisa standby dan atau ditugaskan kepada temannya ya. Siapa tahu nanti ada orang tua yang datang ke sekolah dan kita berikan pelayanan yang tinggi. Terkait dengan kompetisi juga sudah dijadwal ulang Ibu. Kita minta tanggal 21 H+1 setelah penutupan PPKM. Nggih. PPKM kan dibuka tanggal 21 nggih. Atau ditutup tanggal 20. Nggih. Di tanggal 21 kita akan atur, mungkin jadwalnya nanti adalah pengambilan buku. Nggih. Nanti Pak Mari Wirajani dan Bu Sekar akan mempersiapkan bukunya, sekalian ngambil buku anak-anak biar diukur pakaiannya. Sekira demikian Bu Dayu. Mohon maaf ini terlambat. Saya kira Pak Putu kemarin yang sudah suruh mengkomunikasikan. Nggih, Bu Dayu dereng nggih, ampura. Oke, katanya yang sudah sampaikan, silakan. Yang cek dulu nggih. Ibu siapa ya? Bu Abdi kan masih ada di sini nggih? Bu Abdi. Bu Abdi, kemudian siapa lagi? Masih Pak, masih Pak. Pak Putu, sebut Pak Putu. Siapa lagi yang kelas Anbadiani? Untuk yang pendampingnya Ibu Yasnawati, kemudian ada Pak Agus Sujana, ada Bu Komang Ari, ada Dita, sekarang Bu Lo Abdi. Iya. Sudah dipastikan Pak Putu nggih, semuanya sudah clear informasinya niki. Tadi ada yang ada satu orang lagi yang belum masuk, sebentar yang sampaikan ke pendampingnya Pak. Oke, kalau 1-2 orang nggak jadi masalah. Yang penting secara umum sudah. Sampun Pak, sampun. Ya, siap. Itu yang paling penting. Sehingga jangan sampai nanti kita ada miskomunikasi dengan orang tua dan siswa. Jadi untuk kegiatan besok kan dibatalkan. Kemudian untuk MPLS, hari Sabtu kita share. Dan rencananya hari Sabtu juga yang bicarakan maunya nih daring. Namun daring sinkronus Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang berharap nanti untuk mengikuti kegiatan daring sinkronus nih. Daring secara langsung. Mungkin menggunakan media Zoom atau Google Meet
nanti kita akan pikirkan bersama. Berapapun yang bisa masuk tidak jadi masalah. Nggih, yang penting kita coba laksanakan niki sehingga tahu pemetaan sekolah kita. Oke, siap? Itu aja. Selesai. Dan nanti besok dan lagi 2 hari kita akan bisa lebih. Oke, Bu Dayu, Pak Putu, atau susun niki. Ya, siap. Saya kira tidak ada yang angkat tangan lagi, Bu Gusti. Mohon segera dilanjutkan dengan apa penutupannya, ya. Dan setelah itu kita bisa istirahat dan esok hari kita akan melaksanakan kegiatan ini lagi. Silakan Bu Yasna. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Putu. Untuk acara kegiatan hari ini mungkin kita sudahi dan kita akan masuk ke acara penutupan workshop penyusunan dan review kurikulum operasional sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, acara demi acara selama 4 hari ini sudah kita lalui dan sudah kita laksanakan. Astungkare berjalan dengan lancar sampai detik ini. Untuk acara penutupan, kami mohon kepada Bapak Kepala SMP Negeri 4 Sukesade untuk menutup acara workshop yang sudah kita laksanakan selama 4 hari dari tanggal 5 sampai tanggal 8 Juli 2021. Kepada Bapak disilahkan. Ya. Baik, terima kasih kepada host atas waktu yang diberikan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita bersama. Kita patut mengaturkan puji astuti, ya, puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena sampai detik ini kita bersama senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin untuk menjalankan segala swadharma kita. Astungkare kondisi ini selalu tetap bertahan dan bisa meningkatkan pelayanan kita yang bermakna terhadap anak-anak yang kita cintai. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, tidak terasa ya, selama 4 hari ini kita berada di atau bertemu melalui media virtual, namun hati kecil tiang bilang bahwa ini kegiatannya sangat luar biasa. Dari hari kemarin, tanggal 5 sampai sekarang, ini nyaris, tanda kutip iki ya, nyaris semua guru, bahkan tenaga kependidikan bisa ikut. Ya, walaupun saat ini mungkin ada saudara kita atau teman kita yang tidak bisa masuk room karena sesuatu hal saja. Ya, jadi ada yang cek tadi listnya, ada guru yang memang mungkin karena terkendala sinyal dan sebagainya tidak bisa masuk. Tetapi bagi kita yang sudah bisa mengikuti utuh kegiatan ini, kita patut mensyukuri dan kita meyakini bahwa ini adalah sesuatu yang luar biasa dan bermakna bagi kita bersama. Bapak Ibu semuanya yang sangat dihormati, hanya ada satu hal saja Bapak Ibu. Dengan iman, keyakinan, dan usaha kita bersama. Yang ulangi sekali lagi. Dengan iman, keyakinan, dan usaha kita bersama. Kita yakini bersama. Dan pastinya atas anugerah beliau, di Betari Sesunan Riki, Ring SMP Negeri 4 Sukesade niki, tiang sangat meyakini bahwa program sekolah penggerak ini dapat kita jalani dengan baik. Dan mudah-mudahan bisa menjadi yang terbaik bahkan. Karena apa Bapak Ibu? Sekali lagi, kita ini pionir. Kita ini yang pertama. Maka pastinya kita akan menjadi rujukan bagi semua sekolah. Bukan hanya di Kecamatan Sukesade. Bukan hanya di Kabupaten Buleleng, bahkan mungkin akan di Provinsi Bali. Ya, mengingat nama kita SMP Negeri 4 Sukesade. Maka dari itu sekali lagi mari kita tingkatkan komunikasi kita, tingkatkan kolaborasi kita ya. Astungkare apa yang kita cita-citakan tergapai. Baik, Bapak Ibu semuanya yang sangat dihormati, atas izin Bapak Ibu semuanya, yang kepala sekolah hanya bisa mengaturkan terima kasih dan sekaligus akan menutup kegiatan ini
secara resmi. Kegiatan workshop penyusunan dan review kurikulum operasional sekolah Senin 5 Juli sampai dengan Kamis 8 Juli 2021 ditutup secara resmi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih Pak Putu sudah menutup kegiatan pagi hari ini. Sudah siang nih jam 11. Bapak Ibu yang Tiang banggakan, karena acara demi acara sudah kita lalui, kami atas nama panitia memohon maaf yang setulus-tulusnya atas masukan atau pelayanan kami selaku panitia selama kegiatan selama 4 hari ini. Akhir kata saya tutup dengan parame Santi. Om Santi 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 Om. Foto belum Bu, foto Bu. Tiang minta nggih Ya, betul, sekarang betul. foto. Nggih, sabar dulu nggih. Sebelum foto, karena kegiatan ini sebelum Tiang tutup juga, Tiang ingin ngajak dulu Bapak Ibu mengucapkan rasa syukur, kita berdoa sebelum kita live dari room ini. Berdoa saya akan pimpin, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, silakan Bapak Ibu dibuka videonya. Bu Dita, gimana? Sudah siap? Sudah. Ya, di unrecord aja Bu. Oke, Ditutup saja dulu gininya Ibu. Ya, recordnya tutup. ya. Oke, biar bisa bincang-bincang.